Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini juga saya mengundang apabila ada dari saudara yang membutuhkan bantuan doa, saudara bisa menghubungi tim doa Suara di Bukit melalui email yang tercantum pada video ini. Saudara seiman, apa kiranya yang saudara katakan apabila Tuhan menolong saudara pada saat saudara dalam keadaan terdesak dan butuh pertolongan? Apakah saudara ucapkan, "Oh, aku sangat beruntung," atau "Kok bisa ya?" Atau mungkin, "Tuhan, terima kasih atas pertolonganmu dan aku sangat bersyukur sekali atas kebaikanmu." Puji Tuhan. Saudara, suatu ketika dalam perjalanan ke kantor, seorang ibu muda yang dibonceng motor oleh keponakannya harus berteduh karena hujan. Namun hanya ada satu jas hujan dan hujan begitu lebat sekali. Tidak diduga ada seorang pemuda yang juga berteduh dan ia memberikan jas hujan hitam pada si ibu itu. Si ibu merasa terkesima, bingung, berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan pemuda itu. Si pemuda mengatakan, "Pakai saja jas hujan ini, Ibu, dan hati-hati di jalan," sambil ia pergi berlalu. Ia tidak berharap akan menerima jas hujan itu kembali. Dan sepanjang hari si ibu bersyukur atas pengalaman itu dan menyadari akan kebaikan Tuhan bagi dirinya. Ia sekali lagi telah diingatkan bahwa Tuhan memperhatikannya dan menunjukkan kebaikannya setiap waktu. Saudaraku, Tuhan seringkali menggerakkan hati orang lain untuk menolong kita. Seringkali pada saat dan dengan cara yang tidak kita bayangkan. Begitu besar kasih Allah pada kita, saudara, apabila kita renungi benar-benar. Seringkali kita lupa untuk bersyukur dalam segala hal. Dari kisah tadi, saya yakin sekali bahwa si ibu terus bersyukur dan merenungi pengalamannya. Dan Tuhan akan membalas kebaikan pemuda itu. Kali ini kita akan belajar dari Alkitab bacaan Matius. Kali ini kita akan belajar dari Alkitab bacaan Matius tentang perintah untuk mencari kerajaan Allah. Kalau saudara memegang Alkitab sekarang, mari kita baca bersama, yaitu Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku, ada sebagian orang yang berpikir bahwa kalau seorang hidup tanpa ada kekhawatiran, berarti ia tidak peduli dengan kehidupannya. Semakin ia khawatir, semakin terlihat kepeduliannya. Tentu saja pemikiran ini sangat bertolak belakang dengan apa yang diajarkan Alkitab. Dari bacaan tadi sangatlah jelas bahwa kita tidak boleh hidup khawatir. Kita harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya pada Allah. Tuhan Allah tahu apa yang kita butuhkan untuk hari ini dan esok hari. Tuhan Yesus memberi keyakinan bahwa hidup kita lebih berharga dari bunga bakung dan burung-burung di langit yang Tuhan pelihara. Dan rasa khawatir tidak akan menambah umur seseorang. Setiap hari akan ada bagian atau porsi tertentu, baik itu kebaikan atau kesulitan. Dan Tuhan selalu bersama mereka yang percaya. Saudaraku, ada kecenderungan bagi sebagian orang-orang beriman yang sulit untuk menyerahkan segala permasalahannya atau perkaranya pada Allah. Dalam artian sulit sekali mempercayakan bahwa Allah dapat menunjukkan jalan yang lebih baik dan memenuhi segala yang dibutuhkan untuk menjalani hidup mereka sesuai dengan rencana Allah. Kenapa demikian, saudara? Karena mereka masih mempercayakan hidup mereka sepenuhnya di tangan mereka sendiri dan bukan di tangan Allah yang Maha Mampu dan Maha Kuasa. Pada dasarnya, manusia ingin memiliki kuasa dan kendali dalam hidup dan masa depannya. Tapi Tuhan berkehendak lain. Kita diperintahkan untuk percaya dan menyerahkan semuanya pada Allah. Hal ini merupakan suatu tantangan yang besar bagi seorang kalau ia tidak mengenal Allah dengan benar. Saudaraku, semakin saudara mengenal Allah, semakin rasa percaya dan iman saudara pada Allah akan terus bertumbuh. Dan semakin saudara dapat menyerahkan hidup dan masa depan saudara pada Allah. Lalu bagaimana caranya agar rasa percaya dan iman pada Allah bertumbuh, saudara? Yaitu dengan membaca firman dan menerapkannya dalam hidup saudara. Di pasal ini, Yesus juga mengajarkan untuk mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Mencari kerajaan Allah menjadi prioritas utama dalam hidup kita, saudara. Semakin saudara memusatkan hati dan pikiran pada kerajaan Allah, semakin saudara terpisah dari kehidupan duniawi dan tidak lagi akan khawatir dengan hal-hal duniawi. Saudaraku terkasih, pelajaran yang saya dapatkan dari pasal ini adalah bahwa hal-hal duniawi adalah hal-hal yang sementara dan tidak berpengaruh pada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, saudara tidak perlu khawatir akan apapun yang saudara hadapi dan butuhkan. Ada kehidupan yang kekal yang Allah janjikan dalam kerajaannya yang harus saudara cari dengan sungguh-sungguh. Semua itu diawali dengan keselamatan hidup dalam Yesus Kristus. Selanjutnya, segala yang saudara lakukan untuk dan dalam kerajaan Allah dengan sukacita selama saudara masih berada di dunia ini akan berpengaruh pada kehidupan kekal. Kehidupan kekal dalam kerajaan Allah ini bukan berarti dalam kurun waktu yang tak terbatas saja. Namun apabila saudara telah diselamatkan dan telah menerima Yesus sebagai Allah, saudara pun telah menerima karunia kehidupan kekal dalam Yesus Kristus sekarang dan mulai merasakan damai sukacita Allah yang besar tanpa ada rasa kekhawatiran.
Banyak sekali, saudara, contoh-contoh dalam kehidupan kita yang bisa kita pelajari. Mari, saudaraku, mari kita percayakan hidup dan masa depan kita pada Tuhan Allah semata. Janganlah khawatir akan apapun yang saudara hadapi, karena Tuhan tahu akan segala yang saudara perlukan untuk berjalan dalam rencana Allah dan dalam kerajaan-Nya. Mari saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, dimuliakanlah namamu Bapa, Allah yang maha kudus dan penuh kasih. Bapa, Engkau tahu apa yang kami butuhkan, Engkau tahu apa yang ada dalam hati kami. Ajari kami Bapa untuk mempercayakan hidup kami hanya padamu, Allah. Ajari kami untuk melepaskan segala rasa khawatir dan takut akan segala yang akan kami hadapi hari ini dan esok hari. Kami ingin hidup lepas dari kekhawatiran dan ketakutan. Namun kami tidak mampu melakukannya dengan kekuatan sendiri. Kami hanya dapat bergantung pada kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Allah dan Raja kami berdoa. Amin. Amin saudara, terima kasih telah mendengarkan. Sekali lagi saya ingatkan apabila ada permohonan untuk bantuan doa, silakan hubungi kami melalui email. Tuhan berkati dan sampai berjumpa kembali minggu depan.